NKRI, teman-teman semuanya. Kaisang telah resmi bergabung dengan PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Partai kecil, partai baru, partai yang berada di luar parlemen. Kaisang pun mengungkapkan alasan mengapa dia gabung ke PSI. Kami memiliki kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda bisa lebih terlibat di sektor publik. Begitu katanya. PSI dan Kaisang saling membutuhkan di sini. Dari sisi PSI, dia membutuhkan sosok yang kuat. Dalam artian seorang public figure yang memiliki popularitas tinggi dan berpengaruh dalam masyarakat. Kita ketahui di PSI sendiri tidak mempunyai sosok seperti itu. Jadi dia membutuhkan seorang tokoh yang memiliki kriteria itu agar bisa mendongkrak elektabilitas untuk mendulang suara dari masyarakat. Dan menurut saya Kaisang memang tepat berada di situ. Memang tepat pilihan PSI. Karena kriteria itu ada di Kaisang. Sesuai dengan partainya anak muda. Sedangkan di sisi Kaisang, dia membutuhkan kendaraan politik atau partai politik untuk berkecimpung aktif di dunia perpolitikan. Nah, terus mengapa dia kok tidak memilih gabung dengan partai-partai besar yang kuat itu? Misalnya PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar. Dia tahu kalau dia gabung di situ, dia akan sulit bersaing karena di situ banyak sekali tokoh-tokoh atau politisi senior. Dia sulit untuk meniti karirnya yang lebih baik. Ya, namanya persaingan dimanapun pasti ada ya, kita tak pungkiri itulah. Tetapi di sini kita tidak bisa melihat Kaisang itu sendiri. Ketika bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Jangan lupa loh, di belakang Kaisang itu ada seorang Joko Widodo. Pastinya sebelum gabung ke PSI, dia sudah berdiskusi dan meminta izin kepada Jokowi. Lantas mengapa Jokowi mengizinkannya gabung PSI? Lantas mengapa Jokowi mengizinkannya gabung ke PSI? Tidak ke PDI Perjuangan, partai tempat dia berkarir politik atau berkecimpung di dalam perpolitikan. Inilah kejeniusan seorang Jokowi. Dan begini menurut seorang pakar politik Henry Satrio. Kalau saya melihatnya ini bentuk dari kejeniusan politik seorang Joko Widodo ya. Wow. Jadi saya yakin kalaupun ada itu pasti sedikit sekali rakyat Indonesia yang kemudian sudah mengetahui langkah politik Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini sebuah langkah jenius yang tidak diperkirakan orang ya. Sebagai sosok sederhana, datang dari Solo, 2 kali diberikan
dukungan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota, sebagai gubernur Jakarta, kemudian presiden 2 kali, yang mungkin sosoknya tidak diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, bukan tidak diperhitungkan tapi tidak optimal ya. Ternyata memiliki daya kejeniusan politik yang luar biasa. Jadi artinya pertama diperlihatkan dia mendukung si rambut putih, kemudian terlihat saat ini secara kasat mata mendukung Pak Prabowo, kemudian ada isu 2 pasang calon, kemudian didorong Gibran hari itu juga bertemu di rumahnya. Jadi ini kan pertanyaan besar nih, katanya walaupun Mas Kaisang sudah punya kakak, tapi kemarin itu bertemunya di rumah Pak Jokowi, yang memang menandakan dia ini anaknya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian semuanya kan waktu itu meraba-raba kemana Pak Jokowi akan berlabuh pasca menjadi Presiden Republik Indonesia. Ternyata bukan ke PDI Perjuangan kalau saya melihatnya. Karena PDI Perjuangan tidak bisa goyah tegak lurus ke Megawati Soekarno Putri, dan memang lem kebangsaannya itu, lem ideologisnya adalah Soekarno. Di PSI ini kita tidak perlu terlalu jauh menganalisa Kaisangnya. Tapi yang kita lihat adalah Jokowinya. Maka kalau kemudian saya dengar selentingan besok akan ada rapat besar dan kemudian Mas Kaisang akan dilantik sebagai ketua umum PSI, saya nggak kaget. Karena memang yang kita lihat adalah sosok Jokowinya. Ini adalah langkah-langkah kejeniusan Pak Jokowi yang menurut saya yang menyelamatkan dirinya dan dinastinya pasca dia menjadi presiden. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!